Oke guys, kembali lagi di Wellshare Fest 2021. Hari ini gue ada di Bali nih, khusus banget untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Jadi kita sambut di sini ada Mas Adrian Gunadi, CEO dan founder dari Investri. Sore Bro Aryo, sore semua. Sore, selamat datang Mas di villa saya ini. Waduh, luar biasa nih ya, suatu kehormatan nih di hosting di villanya Bro Aryo nih di sini. Jadi Mas Adrian ini adalah tadi seperti gue bilang CEO dari Investri. Mungkin Adrian boleh cerita sedikit kali ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Investri itu apa. Dan mungkin sedikit ya professional background. Okay, so thank you Bro Aryo. Again, it's an honor to be here as part of Wellshare. And basically Investri ini kami adalah sebuah platform fintech lending ya. Kita tidak menyebut diri kita selagi sebagai peer-to-peer lending karena memang sudah berevolusi ya. Jadi kita consider kita adalah sebagai sebuah fintech lending platform yang mempertemukan antara peminjam khususnya para UKM dan kita pertemukan dengan para lenders. Dalam hal ini bisa institusi, bisa juga individu. Investri sendiri mungkin kita adalah salah satu pionir fintech lending di Indonesia. Kurang lebih usianya udah hampir 5,5 tahun ya. Dan mungkin dari sisi size kita adalah yang terbesar dari sisi size di Indonesia khususnya untuk pembiayaan berbasis produktif UKM. Selain daripada di Indonesia, kita juga sudah hadir di Filipina dan juga di Thailand under the Investri brand, obviously. So ini baru ya? Ini baru dapat izinnya itu awal tahun ini, 2021. Gitu Selamat ya. kalau gitu. Thank you. Membawa nama Indonesia ke lumayan bisa membawa presence dari fintech Indonesia dan juga I think it's a testament to what Investri stands for. Jadi sebenarnya latar belakang Investri tidak terlepas dari my background as a professional, as a banker actually. Hampir 20 tahun gue di banking. And selama di banking, I think banyak opportunity, banyak segmen yang sebenarnya belum tersentuh oleh perbankan. Satu, karena faktor regulasi. Kedua, karena faktor memang adopsi teknologi yang mungkin masih rendah di perbankan. Ya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi latar belakang why not combine technology and financial services. Kira-kira 5 tahun yang lalu lah mulai melakukan benchmarking juga dengan apa yang ada di Amerika, apa yang ada di UK when it comes to fintech lending. Dan idenya adalah wah ini Indonesia ini 65 juta UKM, akses penetrasi perbankan itu masih kurang lebih sekitar 30% kredit perbankan kepada UMKM. Jadi kalau menurut data IFC ada $100 billion credit gap yang belum bisa dipenuhi oleh perbankan. Ini Indonesia aja atau Indonesia aja. Kalau kita bicara tambah Thailand, tambah Filipina, you're talking about mungkin about 300 to 400 billion of credit gap. Jadi waktu kita lihat seperti itu, why not gitu ya? Kenapa nggak make the next leap of faith ya, keluar dari professional and begin a journey as a technopreneur gitu ya, specifically fintechpreneur. Gitu so that's what happened actually. Gue bersama dengan 2 other fellow co-founders, kebetulan ex-bankers juga, they were ex-Deutsche investment bankers gitu ya. Kayak berat-berat semua ya timnya. So that's actually the team when we started dan terus terang mengajak teman-teman banking lain untuk bergabung. So actually the initial team consisted of bankers and non-bankers untuk kita bisa develop Investri to where it is right now. Gitu ya. But again, I think purpose-nya adalah bagaimana kita bisa membuka akses pendanaan kepada UKM dengan menggunakan teknologi. That was actually the thesis gitu ya. Okay. But at that time ya, I mean considering kan lo mulai tahun berapa tuh? 2015 exactly. Right? And then at that time banking has always been, traditional banking lah. So the only innovative thing about banking at that time is online banking doang nih. Gitu. Dan mobile banking. banking. Okay. Nah, but for somebody, basically at that time Adrian baru lah gitu. And then when lo mulai Investri kan bukan kayak lo di belakangnya BCA atau di belakangnya Mandiri atau siapapun. So was it like a very challenging thing for you to let's say approaching to cover the regulation misalnya and also approaching consumers kalau ini produk baru nih orang baru gitu kan. Yang pasti challenge pertama adalah convincing the wife ya. Oh oke. Itu lebih tough lagi. How is that? Karena ya obviously
di umur ya waktu itu 40 tahun ya. So Okay. that was like go or no go ya. But once you start there's no turning back kan gitu ya. Jadi pemikirannya adalah oke, umur 40 wanted to have a fresh adventure gitu ya. After almost 20 tahun di banking. Midlife crisis ya boleh dibilang seperti itu. Convincing the wife itu lebih challenging dibandingin urusan-urusan yang lain. Ini ngomongnya gimana ya gitu ya. So yang pasti pertama adalah conveying that message first kan. What you wanna do, you wanna start a startup dan sebagainya. But I think berkaca di 2015 waktu itu kalau saya tidak salah that was the early stage where many of our unicorn sekarang itu memperoleh big amount of funding. So that was 2015. Pikir wah ini berarti venture capital is coming into Indonesia big time. Yeah, so kita nggak mau kehilangan momentum dong. Yeah. So okay, if this doesn't work, we have a runway of 6 months ya untuk bisa balik ke kerja kan. Maksudnya balik ngasih CV, mungkin masih bisa diterima lagi lah gitu. Masih cukup berharga lah CV-nya gitu ya. That was the plan. So we needed to raise or at least secure a term sheet by 6 months. So that was the runway. So I think that was part of the adventure di depan lah gitu ya. As a startup, ya obviously melakukan semuanya sendiri. Terus kemudian but one thing adalah benefitnya menjadi pemain pertama dan pemain awal adalah kita bisa membantu mungkin membentuk regulasinya. Apalagi ini adalah suatu industri yang regulated. Tadi kita bicara mengenai sesuatu yang baru, apalagi when it comes to financial services, harus ada regulasinya yang jelas gitu. So that was actually also pekerjaan yang kita lakukan. So it was not only just building a startup, but how do you build the regulation for the industry for the future gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya Investri, tapi ada 148 anggota asosiasi gue. Itu yang terdaftar lah ya. Itu yang terdaftar dan berizin. Yang tidak terdaftar ada ribuan ya kan? Tapi kembali lagi that shows the I think the impact ya. Kembali lagi is always of how we can create more impact. Nggak mungkin Investri sendiri creating more impact for SME, but how do you bring other players gitu in the market? I think that's part of the journey lah. True. Tapi since you were the first, I mean the regulation kan belum ada tuh waktu itu. Apakah lo benar-benar start from scratch nih regulationnya, lo ngobrol sama OJK dan sebagainya, atau lo benar-benar kayak lo cari modul yang memang udah exist secara tradisional, and then what happened tuh? Apa lo ngobrol ke OJK untuk update ini atau? Enggak, jadi basically start from scratch. Like from zero? Zero, ya belum ada sama sekali. Di Indonesia belum ada sama sekali yang melakukan ini. You must be very powerful to create such regulation nih buat. Enggak lah. I think kembali lagi kita bicara problem di Indonesia is access to finance, dan OJK sendiri kan memang salah satu misinya adalah bagaimana bisa lebih memperbesar akses pendanaan kepada UKM. So disinilah kita memunculkan suatu inovasi baru ya, yang mungkin 10 tahun yang lalu belum ada ya. Dan I think apa yang kita lakukan, kita benchmark juga regulasi yang ada di Amerika dan apa yang ada di UK. So those were actually the two countries yang kita benchmark. Dan terus terang pemain-pemain awal juga kita libatkan. So it's not only Investri, tapi ada Renault dan Modalku, terus kemudian ada juga dari Coinworks, ada Ben. So I think that's one of the interesting journey is bagaimana kita yang sharing business model kita kepada regulator. This is our business model, ini caranya kita melakukan scoring, ini caranya kita melakukan transaksinya, ini yang disebut peer-to-peer lending. Oke, yuk kita sama-sama define regulasinya seperti apa nih kira-kira. Kenapa gitu? Karena we know that when you talk to the venture capitals, pasti pertanyaannya regulasinya gimana di Indonesia? It's not easy to change it juga. It's not easy to change, and they want to also be sure bahwa industri ini tidak akan ditutup kan kalau tidak ada regulasi. True. So that becomes one of the key challenge yang kita harus solve gitu ya. Tanpa adanya regulasi yang clear pasti becomes a question mark for you to raise funding kan.
Tapi ya sih, maksudnya I was expecting fintech mungkin yang lebih banyak dramanya. Tapi ternyata dulu tuh ya, kasus Uber, kasus Gojek waktu itu nggak ada regulasi lebih drama ya, sampai demo-demo. Lo belum ada demo ya fintech? Nggak ada. Oh, belum ada. So far sih belum sih. Ya karena kembali lagi, I think it comes back to misi ya. Bagaimana kita bisa create more access buat UKM untuk pendanaan di luar daripada bank. Yeah. And story-nya adalah sekarang adalah lebih banyak kolaborasi dengan perbankan. Karena ternyata memang yang kita lihat adalah We're not killing them ya? We're not competing gitu ya. Kita complementing. So bahasanya adalah complementing apa yang perbankan milikin, apa yang perbankan tidak milikin. Let's join forces gitu. Oke. Dan itu yang cukup unik dengan market Indonesia. Terus terang kalau based on my experience benchmarking dengan fintech di China, di UK, US, I think kita punya suatu unique angle di Indonesia gitu. Yeah. And I think we should optimize that. Gitu ya. Tapi speaking of tadi you said complementing the traditional bankings lah ya. But honestly speaking, at that time were you thinking about disrupting the existing banking system or at that time nih, gue ngomong at that time ya. mungkin nggak ke disrupt karena basically produk itu tidak ada. Okay. Karena learning from my own experience. So there was no intention on disrupting. There was ya? no intention karena ya pemain startup kita ngelawan bank-bank besar, you have to be realistic kan gitu kan. We don't want to waste our bullets kan gitu kan ya. But we have to be smart kan gitu ya. So kita menyasar produk yang memang belum ada di perbankan ya. Kalau waktu itu berkaca dari Investory, focus was on invoice financing, short term bridging lah gitu ya, 2 bulan 3 bulan. Itu hal yang banking susah lakuin. Itu hal yang banking susah lakukan karena minimum modal kerja di perbankan adalah 1 tahun. Sedangkan kalau kita bicara industri kreatif lah, kan cuma butuh 3 bulan, 2 exactly, bulan. sebelum dibayar sama brand lah gitu ya. I'm sure people in the entertainment atau in the media industry are well aware of that. So jadi memang awal we focus on a niche. Surprisingly is the media industry. Oh iya. Karena I know from first hand experience bahwa selalu kalau perusahaan media ke bank pasti yang ditanya jaminannya apa, padahal ya jaminannya kontrak lah ya. Kontrak and creativity kan. I mean that's the asset of a media company kan gitu ya. So terus terang di awal itu kita fokus on that segment and build a niche on that segment gitu ya. So media's agencies, agency, you name it lah gitu ya. When it's digital agency, mobile advertising at that time gitu ya. Ternyata sufficient numbernya ya. Sangat. Oh oke. We always thought it's like a small pond gitu. Ya karena satu kali kontrak ya, satu iklan dari perusahaan brands itu kan satu iklan bisa 2 miliar kan, tergantung artisnya siapa sih ya. Tapi technically, it's sizable gitu. And you scale with that gitu ya. So that's how we started itu ya di awal, dan kita melihat memang produk ini belum ada di perbankan. Jadi bagaimana kita membuat produk yang mungkin not competing directly with the bank, tapi mengisi niche market ya. Oke, understood. You're addressing a specific problem di market yang belum ada. Fokus on creative industry, fokus on short term working capital based on kontrak. Gitu. So I think the idea was dulu banking, I mean they have plenty of money lah. Mungkin kalau lo mau approach klientel atau ibaratnya kreditur yang udah dipegang sama bank, lo rebutan sama bank ya, it will be an issue kan. Yes, so correct. you were at that time aiming something yang bisa dibilang unbankable lah gitu. Yang bank nggak mau, ya lo ambil. Ibaratnya tuh kalau kata orang, ya gue ambilin serpihannya nggak apa-apa deh gitu kan, gue kumpulin gitu kan. But actually that becomes the niche market kan. So pada saat kita membangun Investory, you focus on a niche market and really drill down on the needs dari customer di segmen tersebut gitu. Jadi produk fitnya itu pas ya dengan segmen tersebut, and make sure bahwa memang that is a big enough market kan gitu ya. As you said gitu ya. Ternyata pas kita cek ya data dari IFC dan World Bank, when it comes to invoice financing di Indonesia, size-nya itu is a $25 billion market. Dan belum ada yang ngambil. Dan penetration ke banknya masih very small. Ya. Yeah. So 25 billion not bad lah gitu ya. So what we have done today, so far we've done close to about 7,5 triliun, 8 triliun ya. Annually, masih kecil lah. Annually ya? That's cumulative. Last year we did about 3.2 trillion. This year our target is to double that. Triliun rupiah. Still a lot. Iya. Compare to the market ya. So yeah. you can imagine ya gitu ya. It's only the beginning gitu ya. And this
adalah bagian dari journey yang that I shared gitu ya. Okay. So back then when you started this ya, apakah ya kebetulan kan mungkin yang belum tahu Mas Adrian ini dulu managing director Bank Muamalat nih guys, dan banyak banget di perbankan. Anyway, with all your banking background and experience, apakah ide ini yang ya bisa berhasil ya because you have that experience gitu. And apakah somebody yang actually don't have this experience akan punya isu nggak sih untuk membuat ide seperti ini pada zaman itu ceritanya? I'm not talking now ya, but if you flashback itu how do you see it? Nah, I think tergantung segmen yang dibidik ya. Jadi yes, experience does help gitu ya dalam tentunya network ya. Tapi kembali lagi market yang belum tersentuh oleh perbankan masih sangat besar. So orang yang mungkin belum ekstensif pengalaman perbankannya, tapi understand about ecosystem, understand about segmen SME ataupun consumer yang belum tersentuh oleh perbankan, and how to make a more customer accessibility lebih baik, mungkin bisa juga gitu ya. Yeah. So I think it's the matter of fact that market Indonesia itu when it comes to financial penetration masih sangat rendah gitu. Itu juga kita lihat makanya peluang kedepannya potensinya kenapa semua is very bullish on fintech di Indonesia because there's still a lot of growth opportunity di sini. Ya. Gitu. When you talk about the global VCs, you talk about corporate venture arm, dan kalau kita lihat juga banyak bank sekarang set up their own corporate venture arm akhirnya, ya. Yeah, I think most of the banks are doing it now. Yes, Kan? Even the swasta nih udah mulai kan. Correct. So I think it is the fact that there is a lot of opportunity, dan yang unik di Indonesia ini demografinya itu sangat terpecah-pecah gitu. I don't see at this point ya saat ini ya player yang bisa dominate the entire SME market di Indonesia. 65 juta SME itu sangat beragam. Ada yang dari ibu-ibu, ada yang dari perusahaan menengah, ada yang individual proprietorship jual online. Jadi sangat beragam 65 juta itu. Ya. Nah, belum lagi termasuk consumer ya. So, Yeah. Okay. But at that time were they pissed at you, the banks? Mungkin pastinya ya skeptical lah gitu ya. Awalnya skeptical malah ya. Pastilah gitu ya. Ya Banyak pengalaman. naysayers nih ya at that time. Ya pengalaman sendiri ya. Ternyata buka rekening bank untuk perusahaan yang masih startup itu nggak gampang ya. That was one of the hal yang I experienced myself gitu ya. Kita knocking on doors on 6 banks atau 7 Ini mau buka rekening bank dulu buka apa rekening bank ya untuk PT Investri Ya ya. even dulu BCA tuh harus minimal berapa tahun Berapa gitu. tahun? Kan? Exactly kan untuk PT kan. Ya untuk by sebuah then PT. 3 tahun mah gue udah IPO ya, gue udah gak bikin sama lu Dan gitu ya. pertanyaan kan gitu kan, ini perusahaan apa nih kan? Ini perusahaan peer to peer apa gitu kan? So that was another story ya. Tapi what's unique is the bank that gave that belief, ini gue sebut aja Bank Danamon ya. Akhirnya Bank Danamon after they got acquired by MUFG is now a shareholder at Investri. Ya? Wow. So Investri, MUFG led our last Series C round gitu ya. So I think that's the moral of the story ya. You as a professional, as an entrepreneur, you have to be persistent ya. Ya. There's that persistency, that grit gitu ya. Especially di tahap awal ya gitu ya. Gitu. Okay. But tadi about banking itself ya. Sekarang ini lo you said kan lo udah banyak kolaborasi nih. Ya. Mungkin boleh cerita sih kayak what kind of collaboration yang memang lo udah sekarang lakuin dengan bank-bank nih gitu. So apa yang kita lihat adalah penetrasi perbankan ke segmen UMKM itu masih sangat rendah. Kenapa? Satu, biaya akuisisi yang mahal. Buat si bank ini ya. Buka cabang nggak mudah dan nggak murah gitu ya. So kalau kita diminta untuk fokus ke segmen UKM, biaya akuisisinya mahal. Yang kedua, credit scoring atau data terkait dengan pendanaan kepada UKM masih sangat terbatas di Indonesia. Ya. Nah main-main tuh dari mana? Dari bank lo dapetnya? Enggak? Yang mana? Ya, all this credit rating information at that time gimana tuh? We develop on our own. On your own ya? So we develop on our own and using alternative data. Jadi sekarang pertanyaannya, how do we address these two problems of the banks? Karena perbankan sendiri sebenarnya dari Bank Indonesia dan dari OJK itu punya mandat sebenarnya. Ya. Harus menyalurkan 20% dari portfolionya itu ke segmen UMKM. Kalau nggak tercapai mereka bayar denda. Oke. Makanya sekarang dilempar ke lo aja gitu. Jadi sekarang pertanyaannya
can we help the banks gitu to channel untuk masuk ke UMKM yang sudah kita lakukan scoring, kita analyze, istilahnya menunya udah kita siapin nih. Dia tinggal pilih menunya aja, mau menu A tanpa mayones, menu B pakai merica dan sebagainya gitu basically. So we create the menu, the bank select, oh I want menu A, B, C gitu, and then they deploy the funds. Itu namanya channeling. So that's the first partnership yang kita lakukan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. And I think mungkin kita one of the first ya yang melakukan konsep channeling ini. Bahwa sekarang fintech bisa bekerja sama dengan perbankan, perbankan bisa menyalurkan pendanaan melalui fintech yang sudah kita melakukan analisa dan verifikasi terhadap si calon borrower, right? So that's the first step of the collaboration. The second collaboration adalah sekarang mulai banyak pertanyaan dari bank, can we white label your solution gitu? Jadi white label teknologi kita. Ini yang lo lakuin di BRI ini ya? Yeah, salah satunya. It's one of the things yang kita lagi exploring. Kita punya digital invoicing, kita punya digital supply chain. Bisa nggak solusi ini di white label? Ya daripada bank meng-create sendiri, ya udah pakai punya solusi Investri lah gitu. Tapi tetap brand mereka Brand gitu mereka. ya. Yang ketiga adalah sekarang kita punya satu anak perusahaan namanya AI4C, which does credit scoring as a service. Jadi basically, I love this. Jadi basically apa yang kita lakukan? Learnings Investri selama 5 tahun. Ini kita create a new company and the goal is how can we monetize our credit scoring capability. Akhirnya ya itulah cerita dari AI4C itu. So we have a new startup yang sekarang sudah tercatat di OJK under inovasi keuangan digital as an alternative credit scoring specifically for SME. Ya udah, jadi the expectation is banks can also we can share our learnings dengan banks untuk mereka bisa mengakses kredit dari UKM. Dan harapannya UKM juga bisa tahu kredit skor mereka. Mereka kredit skornya berapa sih? Sehingga mereka sendiri bisa gauge kira-kira layak nggak sih untuk dibiayai oleh fintech atau perbankan dan sebagainya gitu. So that's the next journey is how do we go beyond lending. Judulnya temanya beyond lending. Beyond lending. Kan tadi lo bilang awalnya peer to peer lending, fintech lending, nanti jadi I don't know like everything financial you gonna do lah ya. Mungkin bahasanya lebih ke SME enablement. SME enabler. Memperkaya SME lewat pemberdayaan SME dengan tidak hanya akses ke pendanaan tapi akses terhadap scoring ya supaya mereka lebih kelihatan lah bagus atau enggaknya credit worthy-nya. Bagaimana kita bisa coba digitalisasi bisnis proses dia gitu ya. And to tell you frankly, we don't have to do that on our own. Gitu kan. Kita bisa berkolaborasi dengan other players yang ada di market. So that's actually what we are doing right now, gitu ya. Tapi kembali lagi, kebutuhan UKM di Indonesia tidak hanya pendanaan atau financing, tapi juga other business solutions. So that's actually the opportunity yang kita lagi lihat beyond lending. Tapi kalau gue dengar dari cerita lo ini kayak repot lo ya. Repot dalam arti on the other hand, you have to get banks or people money to lend the money lah ya gitu. And then on the other hand, Investri lo harus cari lagi borrowers yes, gitu. Yes. Both sides kan, it's a marketplace ya. Business marketplace. Banyak banget sih. But you know, so you see yourself as a more B2B or B2C company? Lo ngelihatnya tuh apa nih sebenarnya? Jadi sebenarnya it's a B2B to SME. B2B. Jadi kalau kita bicara borrower, kita bicara B2B. Kalau kita bicara lender, mungkin dominasi akan lari ke B2B. Jadi kita tidak bisa pungkiri evolusi dari size, evolusi dari scale ini, you need institutional partners to fund the loans, gitu ya. Kalau terus terang, kalau hanya mengandalkan retail, there's a limit ya yang bisa dilakukan oleh retail dan pastinya bagaimana kita bisa streamline the end-to-end process ya. So it's more of a B2B on the lender side. Kalau dari sisi borrower, it's a B2B to SME. Kita kerjasama dengan partners. Kita punya beberapa partners yang punya akses ke mungkin ratusan atau ribuan UMKM. Nah disitulah that's how we acquire the UMKM gitu ya. So that is approach kita. Kolaborasi, kerjasama dengan ekosistem yang memang punya akses ke banyak UMKM. Dari situ
Data, definitely on the UMKM. Dari situ akses terhadap UMKM tersebut, and that's actually what we have been doing selama mungkin 2,5 tahun terakhir ini adalah bangun kolaborasi. So the word collaboration, I think really is important, terutama di industri fintech ini gitu ya. Karena kalau hanya sebagai stand-alone fintech company, it will be, like you said, managing both sides itu can be quite challenging kan. Very challenging. Very To indeed. scale ya. Ya. Karena ujungnya kan how do you scale the business, how do you keep your cost of acquisition, and at the end we see a path to profitability. Gitu kan ya, bagaimanapun kan yang namanya sekarang growth stage VCs ngelihatnya kan path to profitability. Iya. So we have to ensure that we have that clear path to profitability. Ya sama ini bro, gue tuh aware kalau Investor itu has been supporting several companies nih. Kemarin ada OI Indonesia, ada Mbis. Gue penasaran nih, what's the reason you did that? But nanti lo jawabnya abis break ini dulu kali ya. Siap. Oke guys, kalau gitu kita break sebentar. Jangan lupa untuk menyimak pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. See you in the next few minutes.